Oke, kali ini kita akan menyelesaikan persamaan pengertian tentang fungsi, sebuah fungsi. Jadi soalnya adalah apakah persamaan berikut ini merepresentasikan Y sebagai fungsi dari X. Nah, jelaskan alasannya. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita kembali flashback ke pengetahuan kita tentang suatu persamaan itu apakah sebuah fungsi atau bukan, itu tergantung dari ini, karakteristik dari fungsi. Jadi kita tahu bahwa karakteristik dari fungsi adalah setiap elemen dari A harus punya pasangan di B. Jadi A ini, misalkan ini A, ini B. Nah, A ini harus punya pasangan. Setiap elemennya itu harus punya pasangan. Jadi tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Nah, kemudian elemen B mungkin tidak punya pasangan di A. Jadi misalkan ada 1, 2, 3. Ini A, B, C, D misalkan. Nah, ini D ini nggak punya pasangan. Nah, ini juga masih termasuk fungsi. Yang penting elemen di A ada pasangannya. Kemudian, dua atau lebih elemen A berpasangan dengan elemen yang sama dengan B. Jadi, misalkan seperti ini. A, B. Jadi, misalkan seperti ini. Nah, ini juga masih masuk fungsi. Jadi ada elemen B yang punya pasangan 2. Kira-kira begitu. Nah, kalau sebaliknya itu yang 4. Jadi elemen A tidak boleh berpasangan dengan dua buah elemen di B. Jadi misalkan seperti ini. A, B, ini 1, 2, 3. Ini begini. Nah, ini tidak boleh. Ini bukan fungsi. Nah, dari sini maka kita juga bisa membuat sebuah sebuah pernyataan bahwa fungsi itu dia harus kayak gini. Nah, kalau fungsi itu fungsi naik, ini artinya monoton naik. Jadi, kalau X1 itu lebih kecil dari X2, kalau kita masukkan Fx1 itu juga harus lebih kecil dari Fx2. Jadi Anda masukkan angka 1, maka di sini dia harus hasilnya lebih kecil juga dibandingkan dengan X2. Nah, kalau fungsi monoton turun, ini sebaliknya. Ini ya, jadi seperti ini. Ini garisnya kayak gini kira-kira yang paling mudah untuk dipahami. Jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga, maka kita mudah juga mengidentifikasi sebuah fungsi atau bukan. Oke, kita terapkan masalah ini di soal. Soal yang pertama adalah soal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 2. Anda ubah dulu, masukkan Y kuadrat sama dengan min X kuadrat min 2. Lalu Y itu sama dengan akar min X kuadrat min 2. Anda perhatikan ini. X kuadrat ini hasilnya besar. Ya kan? Besar. Hasilnya positif. Dia selalu positif terus. Nah, karena dia dikasih tanda minus, ya kan? Tanda minus, maka akarnya ini juga minus. Minus apa? Misalkan minus P. Nah, sehingga ini jelas bilangannya imajiner ya. Nah, kita tidak bahas ini, artinya ini bukan fungsi. Anggap saja seperti itu sementara. Nah, sekarang yang C. X sama dengan 5. Mungkin Anda agak bingung, kenapa ini X ada 5, kemudian Y-nya berapa? Nah, sekarang Anda untuk membahas ini, kita bantu dengan grafik. Ini Y, ini X. Nah, grafik X sama dengan 5 artinya berapapun nilai Y-nya, itu X-nya tetap 5. Jadi kayak gini. Ini grafik X sama dengan 5. Kalau saya jabarkan, ini X-nya 5. Terus kemudian Y-nya 1, 2, dan seterusnya. Di sini kayak gini semua. Apakah ini fungsi? Jelas bukan. Oke ya. Tuh.
Selanjutnya, bagaimana kalau Y sama dengan min 2? Nah, kalau Y sama dengan min 2, itu garisnya seperti ini kan. Y sama dengan min 2. Jadi garisnya kira-kira begini. Nah, artinya X-nya berapapun, misalkan X-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, Y-nya itu hanya ada 2. Nah, kira-kira begini. Semuanya seperti ini. Apakah ini fungsi? Nah, kalau dari pengertian yang tadi, maka seharusnya ini termasuk fungsi. Nah, bagaimana dengan yang nilai mutlak? Nah, nilai mutlak ini, karena dia nilai mutlak, maka nilai X-nya ini boleh bilangan apa saja, dan akan mendapatkan nilai Y-nya, sehingga kita akan selalu mendapatkan nilai Y-nya. Jadi, X-nya itu apa namanya, bisa saja mendapatkan hasil yang sama untuk Y-nya. Jadi misalkan katakanlah ya, X-nya 1. Misalnya X-nya 1, maka ini sama dengan nilai mutlak dari min 2. Ini sama dengan 2 ya. Nah, bagaimana kalau ada nilai yang lain misalkan? Nilai yang lain. Nilai yang lain misalkan 6. 6 min 3, 5. Ini juga hasilnya 2. Jadi artinya X-nya itu nilainya apa saja, dia selalu punya pasangan di Y. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti X-nya itu punya kemungkinan seperti ini? Jadi X-nya itu punya nilai yang double. Misalnya X-nya 1, tapi ada berapa kemungkinan. Nah, itu Anda harus cek agar itu masuk fungsi